A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pada kesempatan mentoring pagi ini, kita akan mencoba mengingat kembali nama-nama para sahabat Nabi, terutama 10 sahabat Nabi yang disebut dengan asyarah mubasyarah atau 10 sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Sebetulnya gampang untuk mengingatnya karena di kita nama-nama para sahabat Nabi digunakan untuk memberikan nama kelas. Coba secondary one, kita mulai. Secondary one, Tolha, Zubair, Sa'ad. Sudah 3 nama. Tambah dengan S2, ada S2 Sa'id, Abdurrahman, Abu Ubaidah. Sudah 6. Kemudian ada 3 di S3, Ali, kemudian Utsman, dan Umar. 9. Satu lagi, ke-10 adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang itu kita digunakan untuk memberikan nama secondary staff room. Baik, tidak lama-lama, kita langsung saja. Mudah-mudahan menjadi teladan khusus untuk sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang sangat ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Makkah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, atau kita kenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Biografi sedikit tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Silsilahnya secara tidak langsung itu bersambung dengan Rasulullah SAW, yang mana ibunda Rasulullah, Sayyidatu Aminah binti Wahab, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhrah. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Zuhrah atau Sa'ad dari Zuhrah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Nah, ini yang akan menjadi tauladan bagi kita semua. Suatu saat, dia pernah disambut Rasulullah SAW dengan gembira. Rasulullah SAW begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kata Rasulullah SAW. Kakeknya Sa'ad itu adalah Uhaib, putra dari Manaf, yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang Muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tengah perang Uhud. Bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib mendengar itu, dia mengatakan, "Tidak pernah saya mendengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan untuk seseorang, kecuali untuk Sa'ad ini." Sa'ad adalah seorang ksatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai 2 kekuatan yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Itulah yang akan menjadi teladan kita. Panah sebagai simbol skill, doa sebagai simbol kedekatan, taqarrub seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panah dan doanya ini, kalau saat memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hal ini tidak lepas dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya. Demikianlah diri Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya yang makbul. Kelak ketika terjadi fitnah pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair. Ketiganya adalah sahabat Rasulullah yang termasuk asyarah mubasyarah. 10 sahabat as-sabiqun al-awwalun yang dijamin masuk surga. Ketiga orang ini, Ali, Talhah dan Zubair, ada orang yang mencaci maki ketiga sahabat ini. Orang itu bahkan terus menolak untuk berhenti mencaci maki. Maka Sa'id pun berkata, kalau begitu akan aku doakan kamu kepada Allah. Laki-laki tadi yang mencaci maki tadi berkata, rupanya kamu hendak menakutiku, seolah-olah kamu seorang nabi. Apa yang Sa'ad lakukan setelah itu? Maka Sa'ad pun pergi berwudu, sebaik-baik wudu, dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, Ya Allah, kiranya menurut ilmu-Mu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikan-Mu, dan tindakan mereka mengundang amarah murka-Mu, maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda pelajaran. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki itu sehingga laki-laki itu tewas. Tentu saja bukan dua hal ini saja yang menjadi tauladan yang kita bisa ambil dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, tapi lebih dari itu, sebagai sahabat yang dekat dengan Rasulullah, tentu saja memiliki banyak keutamaan. Tapi pelajaran yang kita ambil tadi itu kembali bahwa sebagai seorang muslim, satu, kita harus memiliki skill, kemampuan yang itu berguna bagi kita dan juga bagi masyarakat. Dan yang kedua, selalu menjadikan doa sebagai alat kita, senjata kita dalam perjuangan untuk selalu dekat dengan Allah, untuk selalu hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.